Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di Kebaktian Kreatif Youth Online. Pada hari ini, saya mengundang teman-teman untuk bersatu sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian pada hari ini. Ya, saat teduh selesai. Mari teman-teman, kita bersama-sama dengan penuh sukacita dan penuh semangat kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita yang pertama, Sinda Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Katakan bersama-sama. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Mari teman-teman kita angkat pujian ini bersama. Tuhanku lembut dan penyayang, dan Aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Kita amini bersama-sama teman-teman. Sedalamnya laut, seluas angkasa, begitu besar kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Katakan bersama-sama, damainya tetap. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan Aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Rekan remaja dan pemuda, ibadah kita hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang telah naik ke surga bagi beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Nah, teman-teman, saya penasaran nih, Ri. Apa sih sebenarnya yang membuat remaja terpuruk, yang bikin remaja jadi sedih? Sebenarnya gua sebagai remaja merasa sedih itu bisa dari banyak hal sih Put. Bisa karena contoh waktu gua mau apply ke PTN, gua gagal, gua bisa mengalami mungkin kesedihan yang gak cuma dalam waktu sebentar gitu, bisa berminggu-minggu gua mengalami sedih, merasa why I have to fail gitu. Kadang bertanya-tanya seperti itu, kenapa, dan juga mungkin bertanya kenapa Tuhan membiarkan saya gagal, ataupun masalah berikutnya kadang mungkin ada konflik bersama teman atau mungkin keluarga atau mungkin berbagai hal lainnya yang mungkin bisa bikin gue patah hati sih Put gitu.
Nah, menarik ya. Nah, teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar banyak tentang bagaimana Allah bersama-sama kita ketika kita terpuruk, ketika kita sedih, ketika kita hancur, kita ngerasa sendirian, ketika kita ngerasa kehilangan harapan. Jadi, tetap bersama-sama kita akan bahas lebih dalam tentang patah hatinya remaja dan cara Tuhan untuk terus bersama-sama kita. Mari teman-teman kita menaikkan pujian kita dengan sepenuh hati, dengan sikap berdoa untuk masuk ke dalam doa pengakuan dosa kita. Mari teman-teman kita pujian kita sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari teman-teman kita katakan bersama-sama sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah ya Tuhan, sungguh indah segala rencanamu dalam hidupku. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari teman-teman, pemuda, remaja yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Di tengah masa muda kami ya Tuhan, dalam pencarian cinta dan cinta kami kadang merasa sendirian. Kami marah kepada Tuhan, kami berpaling dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, mengandalkan diri kami sendiri. Kami melakukan hal yang mengecewakan hati Tuhan. Kami mengecewakan orang tua kami. Ampuni kami yang selalu marah dan meragukan kesetiaan Allah. Kami meragukan rencana indah Allah atas diri kami. Kasihani kami yang egois. Kasihani kami ya Allah yang sering berpaling dari-Mu.
sungguh indah. Rekan remaja yang dikasihi Tuhan, untuk kita yang mengakui keterpurukan kita, keberpalingan kita dari Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita percaya bahwa Tuhan telah mengampuni segala dosa kita. Kita percaya bahwa dengan karyanya di kayu salib, Tuhan telah menebus dosa kita. Kita angkat pujian kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuki pendengaran firman Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan dengan penuh kusyuk dan penuh rasa syukur, Ku milikmu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku
I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai perenungan kita pagi hari ini, mari kita bersama-sama minta penyertaan dari Tuhan untuk menerangi hati dan telinga kita. Mari kita berdoa. Allah yang mencintai kami dengan penuh kasih, Allah yang selalu mengasihi kami mau menyerahkan waktu kami, telinga dan hati kami ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27. Diteruskan Injil Yohanes pasal 16 ayat 4 sampai 15. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita bukan hanya membaca dan mendengar, namun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Remaja yang dikasihi Tuhan, seperti yang ada dalam kata pembuka tadi, ada bagian-bagian kehidupan, ada part-part, ada scene-scene di mana kita merasa Tuhan gak adil, merasa Tuhan meninggalkan kita. Semoga teman-teman mengingat beberapa minggu yang lalu Indonesia sempat digemparkan dengan meninggalnya salah satu pastor muda, Raditya Oloan. Menarik karena netizen menyoroti bagaimana Joanna, Mama Jo atau istri dari Raditya Oloan yang ditinggal, yang harus kemudian hidup bersama 4 anaknya. Saat-saat ditinggal oleh orang yang kita kasihi adalah saat-saat yang paling paling menyedihkan, yang kayaknya paling titik rendah kita. Sama seperti murid Yesus, kalau kita mengingat rangkaian minggu ini ketika Yesus disalib, murid-muridnya ketakutan, lalu Yesus datang lagi dalam bentuk kebangkitan. Lalu Yesus kemudian minggu lalu dalam rangka kenaikan ke surga, Yesus pergi lagi, murid-murid ketakutan lagi. Yang dilakukan para murid adalah berdoa. Dalam kalender gerejawi, pekan di antara kenaikan sampai dengan turunnya Roh Kudus itu disebut dengan pekan doa. Kenapa demikian? Karena kenyataannya para murid menghabiskan waktu ketakutannya bersama-sama di atap rumah. Bukan di atap ya, gimana ngejelasinnya? Rumah, kalau rumah orang Yahudi, itu selalu rumah untuk keluarga inti berkumpul itu ada di atas, dan itu nggak bisa tamu masuk. Jadi kayak bener-bener inti, cuma mereka-mereka doang. Nah, di atap itu, di tempat itulah para murid Yesus bersatu, berdoa. Itu kenapa kita sebut dengan pekan doa. Para murid meluapkan ketakutannya dengan berdoa. Kenapa berdoa? Karena para murid sadar yang mereka punya hanya Allah. Tempat mereka menggantungkan harapannya hanya Allah. Nggak ada lagi yang lain. Para murid sadar, kalau saya sendiri yang berdiri, saya nih nggak akan bisa. Kalau cuma para murid dengan kekuatannya sendiri untuk meneruskan pekerjaan Yesus, itu nggak akan bisa. Itu kenapa mereka berdoa, meminta kekuatan. Teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, kalau kita patah hati, seperti yang tadi ada di berita anugerah, itu bukan cuma kita yang patah. Kalau kita sedih, kayak kita merasakan ditinggal oleh Allah, itu tuh bukan cuma kita. Tapi Allah ikut patah hati. Para murid itu merasa, kok Yesus tuh ninggalin saya tanpa bekal ya, gitu. Kok Yesus tuh ninggalin tanpa aba-aba, kayak sama dengan si doi yang ninggalin tanpa kisi-kisi, tanpa ngabarin dulu kalau mau pergi, mau ninggalin. Tapi hari ini kita diingetin sebenarnya para murid tuh nggak ditinggalin gitu aja sama Yesus. Yesus tuh nggak sama kayak gebetannya teman-teman yang pergi tanpa jejak, yang pergi tiba-tiba. Yesus itu udah duluan ngomong kalau Yesus akan pergi dan pekerjaan selanjutnya akan diteruskan oleh murid-murid. Yesus tuh udah ngomong. Jadi nggak, Yesus tuh kalau Yesus mau pergi meninggalkan para murid, Yesus tuh nggak pergi begitu aja, tapi Yesus sudah membekali duluan. Buktinya apa? Buktinya pada hari ke-7 ketika para murid berdoa, para murid dijatuhi, dilimpahi, dianugerahi Roh Kudus, kita sebut dengan Hari Raya Pentakosta hari ini. Teman-teman, saya ingat satu kalimat ini. Kalau Tuhan menempatkan, Tuhan pasti memampukan. Kalau Tuhan biarin kita sakit hati, patah hati, gagal, itu karena kita mampu. Sama seperti para murid,
kita itu bukan yang patah hatinya cuma sekali ini doang. Ini bukan kali pertama kita sakit hati, patah, hancur. Ini bukan kali pertama. Allah yang sama ketika teman-teman masuk SMA, berjuang masuk SMA, itu Allah yang sama ketika sekarang teman-teman sedang berjuang cari universitas. Allah yang sama ketika para murid ketakutan di tengah badai, itu Allah yang sama ketika Yesus pergi naik ke surga dan murid-murid ketakutan. Allahnya nggak beda. Patah hatinya sama. Cuma cara patah hatinya yang beda. Hancurnya sama. Sedihnya sama. Tapi Allahnya nggak akan beda. Allah ketika saya masuk sekolah teologi, berjuang mati-matian, itu Allah yang sama menyertai saya sekarang ketika saya masuk proses pendetaan misalnya. Nggak pernah Allahnya akan berubah. Tapi patah hatinya pasti akan sama. Remaja yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau diingatkan. Kalau patah hati, kalau sedih, kalau remuk, kayak tadi lagu yang kita nyanyikan, ingat kita tuh punya Allah, kita tuh punyanya Allah. Nggak akan dibiarin sama Allah sendirian. Liriknya itu loh indah banget. Udah dipikirin sama Tuhan, ke depannya tuh kita gimana. Permasalahannya adalah ketika kita patah hati, ketika kita terpuruk, ketika seakan-akan dunia tuh kayaknya menjauh gitu. Teman, pacar, keluarga, cita-cita, nggak sesuai dengan harapan kita. Itu sekarang yang jadi pertanyaannya, teman-teman larinya kemana kalau patah hati? Kalau nggak ada harapan, teman-teman mau lari ke siapa? Mau gantungin harapan ini tuh ke siapa? Hari ini kita diingatkan untuk nggak stuck, untuk nggak terpuruk, untuk nggak diem aja. Teman-teman bisa bayangin ya, kalau para rasul waktu itu stuck, diem aja di atas dan nggak minta, dan hanya minta penyertaan Roh Kudus, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Sekarang kita tuh nggak akan punya Alkitab, teman-teman, karena nggak akan pernah diceritakan oleh para rasul kisah-kisah Yesus. Kalau kita stuck, kita tuh nggak akan bergerak hidupnya. Sekarang pilihannya nih teman-teman, kalau teman-teman patah hati, teman-teman remuk, teman-teman tuh kayaknya hancur banget, teman-teman mau apa? Mau bergerak? Atau teman-teman mau ngelewatin ini sama-sama Tuhan? Karena ingat tadi kata Yohanes, ada roh yang bersama teman-teman ketika teman-teman terpuruk. Saya ingin menutup perenungan kita malam hari ini dengan mengingat ketika Yesus sekalipun Yesus ketika ia mau disalib, di malam ketika ia berdoa di Getsemani, Yesus mintanya, ya Allah, biarlah cawan ini berlalu. Itu kalau manusia biasa lihatnya, oh nggak jadi disalibnya, ketika tiba-tiba Yesus ngilang gitu ya ke daerah mana gitu. Enggak, ternyata Allah memberikan kekuatan. Berlalu nggak cawannya? Berlalu, salibnya selesai. Berarti yang kita mohonkan itu bukan masalahnya tiba-tiba hilang, tapi kekuatan ketika kita menghadapi masalah tersebut. Teman-teman, selamat merasakan kekuatan dari Tuhan. Selamat merasakan bahwa kamu tidak sendirian. Selamat mengimani bahwa kita adalah milik Allah yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Selamat patah hati. Selamat terus berharap pada Allah. Selamat menggapai cita-cita dan cinta kita bersama Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Allah sang sumber kekuatan kami, sang penghiburan kami mau menyerahkan masa muda kami mau menyerahkan permasalahan kami bersama teman-teman, bersama keluarga ke dalam tangan Tuhan. Kami mau Tuhan campur tangan dalam setiap langkah yang kami ambil. Kami sadar terkadang kami harus marah, kami melupakan tangan Tuhan yang selalu membantu kami, menolong kami. Kami lebih memilih terpuruk dalam kehancuran dan kegagalan kami. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa pilihan yang kami punya adalah untuk menggantungkan harapan kepada Tuhan dan membiarkan Roh Kudus bekerja. Untuk setiap kami yang sedang menghadapi ujian dan akan menghadapi ujian, untuk setiap kami yang mempersiapkan diri untuk tes masuk universitas atau masuk SMA, SMP, Tuhan berkati setiap persiapan yang sudah kami siapkan. Tuhan berkati kesehatan kami agar kami mampu menjalani tes dengan baik. Kami berdoa untuk keluarga kami, kedua orang tua kami, saudara kami yang boleh menyertai bersama kami. Kami bersyukur Tuhan masih memiliki keluarga yang selalu menopang kami. Kami bersyukur memiliki teman, sahabat yang ada di kala suka dan duka bersama kami. Di tengah pandemi ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Dengan segala problematikanya, kami remaja Tuhan mau menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sebagai remaja-remaja Tuhan. Bentuklah kami, urapilah kami, temani kami dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan yang mengasihi kami. Kami mau menaikkan doa permohonan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami. Amin. Mari rekan-rekan remaja dan pemuda, kita memberikan persembahan kita pada hari ini. Sebelumnya saya akan bacakan nat persembahan kita pada minggu hari ini, yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Teman-teman, pada layar yang teman-teman bisa lihat, sudah ditampilkan QR Code yang bisa teman-teman scan untuk mentransfer persembahan, bisa melalui M-Banking, OVO maupun GoPay. Untuk menyambut persembahan kita akan mengangkat pujian kita, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada
tebusan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahu rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa, akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Inilah wujud persembahan kami Tuhan, wujud syukur kami untuk segala berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Walaupun kami hanya bisa memberi sedikit, tapi biarlah ketulusan hati kami Tuhan bisa lihat. Biarlah kami juga tetap mampu untuk menjadi berkat bagi sesama kami, mampu untuk terus memberi, dan biarlah persembahan ini dapat dikelola oleh pihak gereja untuk bagi orang-orang yang membutuhkan. Inilah doa kami Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, rekan-rekan muda, teman-teman yang ada di rumah, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada minggu hari ini, kita tadi sudah mendengar dalam khotbah yang disampaikan oleh Putri, bahwa Tuhan selalu menyediakan roh penghibur untuk setiap patah hati kita. Tuhan selalu menyediakan pertolongan juga, Tuhan selalu menyediakan pengharapan untuk segala kondisi kita, walaupun kondisi kita lagi terpuruk, lagi penuh rasa kecewa, atau mungkin kita merasa ada titik terbawah dalam hidup kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu beserta kita dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan percayalah bahwa Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi umat-Nya. Dari seluruh penjuru bumi, mari kita datang untuk menyembah Dia. Kita pujian kita, api kemuliaan-Nya. Mari teman-teman, saya undang sambil bangkit berdiri sambil dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian ini dengan sambil bertepuk tangan, api kemuliaan-Nya. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umat-Nya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umat-Nya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari teman-teman kita puji ini sekali lagi. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat-Nya.
semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Rekan muda, mari kita pergi, kita diutus. Kami siap untuk diutus. Hidupilah masa muda kita beserta segala ketakutan dan keterpurukan dengan kekuatan dari Roh Kudus. Amin. Dan terimalah berkat kekuatan dari Tuhan. Allah sang sumber kekuatan akan menyinari kita dengan wajahnya. Allah berjalan bersama kita dalam ketakutan kita dan memberi kekuatan dan melimpahi kita dengan damai sejahtera dalam masa muda kita. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Rekan-rekan muda semua, kebaktian telah usai. Saya undang untuk bersama-sama bersaat teduh sejenak. Ibadah kita telah selesai. Saya dan segenap tim yang berada di sini mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.